Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, untuk teman-teman semua, sahabat AIS Podcast, Universitas Kristen Maranatha. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Hariman Andre Patiana Kota. Hari ini saya kedatangan seorang perempuan istimewa. Ya, ada ibu yang luar biasa, ibu muda yang nggak sekedar ngurus-ngurus rumah tangga ya seperti ibu-ibu pada umumnya. It's okay, itu sesuatu yang baik, tapi selain itu ia juga punya karir sebagai seorang dosen, tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Inilah dia perempuan cantik kita ya, Bu Wow. Rahel. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung yang nonton jam berapa. Halo Pak Hariman, Betul. terima kasih kesempatannya saya diundang ke sini. Sama-sama, terima kasih Bu Rahel mau hadir ngobrol-ngobrol di Ya, Ice Ais Podcast. Podcast. Iya. Nah teman-teman, hari ini bareng Bu Rahel kita mau ngobrol seputar rasa keadilan dalam penjatuhan hukuman seputar kasus Kasus yang lagi rame ya, lagi kasus rame, pidana. kasus pidana. Jadi rasa keadilan dalam penjatuhan hukuman di kasus pidana. Yang lagi ngetren ini kan Iya, soal eh, Pak Sambo CS. iya. Ya, dalam kasus sebutlah pembunuhan berencana ya, karena sudah ada putusannya Iya, kan begitu betul. ya. Pembunuhan berencana yang melibatkan Pak Sambo bersama dengan Beberapa orang rekan-rekannya lain. yang Iya. lain. Nah, ini kalau hukum melihat satu kasus yang dilakukan oleh beberapa orang seperti ini tuh gimana, Bu Rahel? Oke, ya jadi sebenarnya kalau di dalam hukum pidana aturan induknya kan KUHP. Nah kita bicara ya KUHP ada yang lama dan ada yang baru. Kebetulan yang baru akan berlaku 3 tahun setelah diundangkan ya. Tapi prinsip untuk mengatur hal ini di yang lama dan di yang baru tuh sama. Jadi hukum pidana itu memang mengenal konsep yang disebut dengan pelaku dan keturutsertaan. Kalau di dalam KUHP yang lama itu adanya di pasal 55 dan di KUHP yang baru diatur di dalam pasal 20. Jadi prinsipnya dikatakan seperti ini, dipidana sebagai pembuat, istilahnya pembuat atau dalam bahasa Belandanya dulu dader gitu ya, dipidana sebagai pembuat tindak pidana. Siapa aja? Satu, mereka yang melakukan, yaitu mereka yang pelaku materialnya. Katakanlah ada penusukan yang mengakibatkan orang lain mati, ya yang nusuk pelaku material. Yang ya. nembak. Iya, yang nembak. Kalau misalnya yang nyuri, ya udah berarti dia yang ngambil barangnya gitu ya. Oke. Berarti ada si pelaku materialnya. Kemudian ada pihak yang menyuruh lakukan atau orang itu menyuruh orang lain. Nah, yang disuruhnya ini ada di dalam keadaan tidak mampu dipertanggungjawabkan karena satu dan lain hal, katakanlah kecacatan mental atau tekanan-tekanan fisik yang tidak bisa dilawan, sehingga si A yang menyuruh dan B murni diperalat. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan turut serta. Turut serta itu bicara tentang adanya suatu kerjasama yang disadari. Ya, kerjasama yang disadari antar para aktor itu untuk berbagi peran untuk menyelesaikan satu tindak pidana yang memang sudah mereka inginkan. Ya, dan yang keempat adalah pihak yang menganjurkan. Menganjurkan sebagai contoh, si A menganjurkan B untuk aborsi. B mau aborsi karena diidein sama si A gitu. Jadi membangkitkan sikap batin pada orang lain. Nah, itu kedudukannya seperti itu, dan mereka tadi ya dikatakan dipidana sebagai dader atau pembuat. Artinya ya mereka selevel seperti itu. Kalau dalam kasus Sambo, Bu Rahel lihatnya di mana? Ini masuk kategori mana? Ya, kalau kita dengar kemarin cuplikan putusan atau apa berita-beritanya ya, di mana hakim sedang membacakan vonis, dipidana karena turut serta melakukan, padahal Pak Sambonya. Tapi kita dengar bacaan vonis hakimnya, hakim bilangnya turut serta melakukan. Kenapa? Ya karena memang mereka ada di dalam satu posisi yang dari sudut pandang hukum pidana, mereka tuh bagi-bagi peran ya, punya kerjasama yang disadari dan semua pihak itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini masuknya ke kategori turut serta itu tadi. Nah,
kalau posisinya Pak Sambo sendiri kan dia sebagai jenderal gitu ya, seorang jenderal, lalu dia katakanlah perintahkan anak buahnya, apa itu nggak masuk misalnya kategori yang menyuruh pihak lain khususnya untuk Pak Sambo? Iya. Nah ini kalau misalnya menyuruh pihak lain, masalahnya di sini pihak yang disuruh itu juga masih ada di dalam situasi mereka sadar ya dan tahu apa yang dia perbuat, mengetahui dan menghendaki apa yang mereka perbuat. Jadi kan kalau di dalam hukum pidana ada prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Apa itu kesalahan? Kesalahan itu adanya suatu sikap batin di dalam diri manusia, di mana sikap batin itu bisa dicela, bisa kita lihat ada yang lalai, ada yang sengaja. Nah, yang sengaja itu istilahnya violence and weapons gitu, karena emang KUHP kita diwarnai banget sama sejarah kolonialisme Belanda itu. Violence and weapons artinya dia mengetahui dan menghendaki apa yang dia perbuat beserta akibat-akibatnya gitu. Jadi memang dia masih sadar masih sadar, bukan gitu. Orang yang di bawah yang lagi tidak sadar gitu ya, itu. gangguan kejiwaan mental atau apa begitu ya, sehingga kasus ini menurut Bu Rahel masih masuk kategori yang dalam ketiga kategori turut serta. Yang turut serta. Nah, cuman kan diandaikan kalau turut serta semua punya peranan, ada katakanlah konspirasi bersama gitu ya, kesepakatan bersama. Tapi kok putusannya jadi beda-beda gitu ya. Nah, gimana? Ada yang dapatnya cuma 1,6, ada yang 13, ada lalu yang ada 20, 15 sampai mati. Nah, ini ngitungnya tuh gimana tuh? Nah, rumus matematika hukumnya tuh kayak apa tuh ya? Kalau hukum matematika hukum. Kita kalau misalnya meninjau adanya satu putusan, tentunya putusan itu dihasilkan bukan karena adanya perhitungan matematis ya, tapi yang namanya hakim ketika disuguhkan kepadanya suatu perkara dan majelis hakim itu harus menimbang dan akhirnya memutuskan, banyak aspek yang harus dipertimbangkan ya. Aspek yang harus dipertimbangkan tentunya kalau hukum pidana kita terikat sama yang namanya asas legalitas. Suatu perbuatan bisa dihukum kalau memang ada aturan tertulis yang melarangnya, gampangnya gitulah. Dan dalam hal ini aturan tertulisnya jelas ya, yaitu pasal tentang pidana pembunuhan berencana. Dan kemudian biasanya jaksa penuntut umum nggak pasang pasal itu cuma satu, Pak. In case rencananya nggak terpenuhi, nggak bisa ngebuktiin gitu loh ya, tidak bisa membuktikan rencananya ada atau tidak, loh masa nanti orangnya bebas, maka ada pasal subsidiarnya gitu, yaitu pasal pembunuhan biasa. Katakanlah itu pasalnya sudah jelas pasalnya yang mana, hakim akan menimbang yang pertama terpenuhinya unsur. Ya, jadi ada pertimbangan-pertimbangan yuridisnya ya. Satu, terpenuhinya unsur. Yang kedua, sejauh mana peranan yang bersangkutan di dalam menyelesaikan tindak pidana itu. Kemudian juga di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu juga diberikan suatu pedoman bahwa hakim juga harus memperhatikan keadilan. Ya, harus memperhatikan keadilan sehingga nggak bisa kemudian kita ngitung seperti rumus matematika. Oh, ancaman pidana maksimum mati, berarti yang paling jahat harus mati. Yang cuma bantuin doang dikurangin sepersekiannya. Nggak gitu ya. Jadi tadi berdasarkan berbagai pertimbangan tadi dan untuk kemudian mengejar terpenuhinya keadilan, hakim melihat masing-masing pihak ini punya sikap batin atau niat jahat yang segimana sih gitu. Sehingga menurut pertimbangan hakim setimpalnya seperti apa. Ini juga ada hal yang cukup unik dalam hal ini, tuntutan jaksa nggak segitu tingginya. Ya, tuntutan jaksa nggak segitu tingginya, tapi kemudian hakim menjatuhkan pidana jauh lebih tinggi dari yang jaksa ajukan. Ini boleh nggak? Boleh-boleh saja. Karena tidak ada di KUHP atau di peraturan perundang-undangan manapun yang menyatakan bahwa hakim kalau mau memidana lihat tuntutan jaksa ya, jangan jauh-jauh amat kalau mau menjatuhkan, ya nggak ada gitu hal seperti itu. Yang menjadi tolok ukur adalah undang-undangnya mengancam berapa lama. Misal kalau kata undang-undangnya maksimum pidana 10 tahun, hakimnya memidana 11 tahun, itu jadi salah. Itu nggak boleh. Ya, seperti itu. Tapi ini dalam ancaman, masih dalam range yang dibenarkan, range yang dibenarkan, sama undang-undang. Hukum sampai hukuman yang paling berat adalah hukuman mati ya. Tapi melihat ada kesenjangan yang begitu jauh antara tuntutan jaksa dengan keputusan hakim. Nah, tadi Bu Rahel sempat
bilang tentang keadilan. Lalu salah satu kata yang sering kita dengar, rasa keadilan. Nah, tuntutan rasa keadilan masyarakat. Nah, ini teh dasarnya naon gitu ya. Karena saya khawatir jangan sampai atas nama tuntutan rasa keadilan masyarakat. Jadi kita itu hanya seperti mau hakim lalu menjadi ada di bawah tekanan publik, tekanan massa. Ini Borai lihatnya gimana dalam kasus ini? Oke, ya jadi kita balik lagi ke tadi, kenapa hakim pada akhirnya memutuskan seseorang bersalah. Ya, di dalam sistem hukum pidana Indonesia, kalau hukum pidana materialnya atau hukum pidana substantifnya tadi KUHP, hukum pidana formil atau hukum acaranya kan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan di dalam KUHAP itu dikatakan bahwa putusan pemidanaan dapat dijatuhkan ketika setidak-tidaknya terpenuhi 2 alat bukti minimum dan timbul keyakinan pada diri hakim terkait dengan hal itu. Artinya kalau 2 hal itu sudah terpenuhi, orang itu bisa diputus bahwa dia terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka ada kata-katanya sah dan meyakinkan. Gak sah doang gitu ya, karena bukan cuma melihat terpenuhinya 2 alat bukti minimumnya sah saja. Itu karena ada alat material buktinya. 2 alat bukti minimum minimal ya terpenuhi, kalau lebih ya bagus gitu. Dan kemudian ada muncul keyakinan hakim, maka tadi istilahnya sah dan meyakinkan. Oke, setelah itu berarti dia akan diputus bersalah. Nah, berapa nih pidananya kan akhirnya gitu. Berapa pidananya, hakim akan menimbang unsur memberatkan, unsur meringankan. Nah, unsur memberatkan dan unsur meringankan ini juga sebetulnya tidak ada rumus pastinya. Hanya saja di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu sendiri, salah satunya hakim harus melihat seperti apa kondisi pribadi dari si terdakwanya. Mungkin pernah dengar ada orang koruptor tapi dia adalah seorang ibu yang masih punya balita, sehingga kedudukan dia sebagai ibu yang masih harus menyusui anaknya ditempatkan sebagai unsur meringankan. Atau mungkin pernah dengar ada orang yang korupsi dan kemudian diputus meringankan karena salah satu pertimbangannya adalah bersikap sopan. Ya, hal-hal seperti itu lazim gitu. Namun kadang masyarakat suka teraduk oleh narasi-narasi berita karena sopan dihukum ringan, padahal nggak gitu. Itu adalah hal-hal yang biasa gitu di dalam praktek peradilan kita untuk menimbang mana unsur memberatkan, mana unsur meringankan. Dan kemudian hakim akan mengurai secara rinci itu semua di dalam pertimbangan putusannya. Ya, jadi kalau tadi dibilang gimana ngitungnya, ya tentunya ngitungnya tidak seperti hitungan matematis, walaupun tetap kita harus berpegangan pada suatu logika yang bisa diterima sama common sense-nya publik. Ya, contoh, ada koruptor dihukum dan kemudian hukumannya dikatakan mengandung unsur yang meringankan. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah menderita terlebih dahulu, merasakan perundungan atau bullying dari publik ketika kasus ini bahkan belum diputus. Jadi karena dia udah sengsara duluan, hakim menimbang itu adalah unsur yang meringankan. Ya ngamuklah masyarakat ketika itu. Ya, artinya walaupun memang hitungannya bukan seperti rumus matematis, tapi nalar publik di sini juga tetap harus kita pegang. Mudah-mudahan menjawab dulu perihal itu. Nah tadi menarik nih ya teman-teman, ada yang pertimbangan yang memberatkan, tapi juga ada yang meringankan. Nah, ini saya mau aplikasikan khusus dalam kasusnya Pak Sambo dan kawan-kawan ini ya. Pak Sambo itu, ya ini maaf ya, saya tetap turut berbela rasa dengan keluarga korban ya, tanpa mengurangi rasa hormat untuk keluarga korban. Tapi kita kemudian melihat ada seorang Sambo yang sebelumnya kita tahu dia seorang jenderal, dan kalau kita ikuti perjalanan karirnya dia lumayan berprestasi ya. Ada banyak hal yang juga dia turut lakukan bagi ada sumbangsihnya untuk negara. Nah itu nggak dipertimbangkan ya, atau yang Bu Rahel lihat sendiri gimana? Sehingga kok bisa jadi saya ngerasa ini kan tadi ya, rasa keadilan masyarakat. Saya sebagai masyarakat biasa yang ngikutin, kok kayaknya vonis Pak Sambo ini
lebih berat dari vonis seorang teroris yang merancang dan mencelakai begitu banyak orang ya gitu. Ini kalau Bu Rahel lihat sendiri gimana? Kalau pada akhirnya semua orang diminta pendapat tentang adil tidak adil, semua juga akan punya pandangannya masing-masing, Pak. Ya, jadi jangankan untuk hukuman mati bagi Pak Sambonya, untuk hukuman ringan Eliezernya aja juga pasti akan ada yang bilang, ringan banget, iya gitu ini ya. bilang ini kayaknya nggak pas deh, walaupun ya dia justice kolaborator, tapi kan misalnya ya dia kan kontribusi juga nembak dan seterusnya. Ya ini juga saya tidak dalam rangka bilang yang mana yang benar, yang mana yang salah, karena kembali lagi yang namanya tadi kenapa keadilan disebutnya rasa. Karena relatif, ya hukum memang itu gitu, seninya belajar hukum adalah kita harus bisa mengeksekusi hal-hal yang rasional tapi juga tidak meninggalkan dan menanggalkan rasa. Nah memang di situ seninya dan memang di situ susahnya gitu. Sehingga ketika seorang hakim dengan segala hikmat kebijaksanaan yang beliau miliki menjatuhkan itu tentunya ya tadi punya pertimbangannya sendiri dengan apa yang beliau lihat sendiri di dalam fakta-fakta persidangan tadi. Katakanlah dibilang masih kurang adil, ya kan ada mekanisme selanjutnya, kalau tidak puas ya banding saja gitu ya. Kalau tidak puas ya banding saja, ini tidak juga menutup istilahnya kebebasan publik untuk berpendapat bahwa misalnya ini vonis ini didukung loh oleh banyak guru besar, ya masyarakat puas dengan ini, ya tapi kan tentunya mungkin ada pihak yang nggak puas, ya buktinya yang bersangkutan banding kan gitu. Nah itu nanti kita akan lihat lagi di dalam proses selanjutnya seperti apa. Jadi saya tidak dalam kapasitas untuk menilai hakim yang ini adil, hakim yang ini nggak bisa gitu Pak. Komentar saya nggak bisa ke situ karena memang rasa keadilan tadi sifatnya sangat relatif. Iya, artinya masing-masing hakim bisa berpegang pada hal yang ia yakini, karena memang pertimbangan-pertimbangan. Karena memang hakim itu juga dibekali dengan adanya independensi. Ya, di dalam pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu dikatakan yang dimaksud dengan kemandirian peradilan itu peradilan bebas dari campur tangan pihak luar, bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis. Ya, dan jadi hakim di Indonesia memang tentunya tidak mudah ketika berhadapan dengan satu kasus yang menyita perhatian masyarakat. Proses pemeriksaan masih ongoing, sidang baru di tengah jalan, di luar media udah hebohnya seperti apa, bahkan kemudian ada yang bikin prediksi ya dan seterusnya. Nah hal-hal seperti itu memang seharusnya atau idealnya tidak mempengaruhi independensi dari hakim. Jadi memang menjadi hakim ini juga tidak mudah ya, apalagi ketika dia memutuskan satu masalah yang kontroversial, ya masalah yang dilirik oleh begitu banyak masyarakat. Jadi hakim itu juga gak gampang ya teman-teman ya. Jadi hakim gak gampang, belajarnya harus benar-benar menguasai ilmunya hati nuraninya juga tetap harus dipakai, dan seperti bagaimana ya serunya gini, adegannya jelas satu gitu ya. Masuk ke dalam persidangan, perspektifnya, point of view-nya bisa banyak. Padahal adegannya itu satu, faktanya itu satu. Jaksa penuntut umum bisa bilang apa, penasehat hukumnya bisa bilang apa, terdakwanya sendiri bisa bilang apa, nanti kemudian panggil lagi ahli ya, ahli untuk menjelaskan dari segi keilmuannya, dan hakim itu harus benar-benar ada di tengah objektif untuk mengungkap kebenaran material itu. Jadi kebenarannya yaitu benar-benar kebenaran yang secara hakiki benar, yang benar-benar benar gitu. Kebenaran material. Nah, ini menarik ya teman-teman. Dari percakapan ini kita melihat bahwa putusan yang diambil oleh hakim menurut Bu Rahel itu masih tetap ada dalam range ada aturan yang berlaku. Lalu selain melihat pada dasar-dasar material hukum, seorang hakim juga tentu punya pertimbangan subjektif ya terkait dengan keyakinan, tapi dia akan mempertimbangkan yang lain-lain yang bisa meringankan, bisa memberatkan. Ketika ada sesuatu yang keputusan yang sudah diketok, lalu ada mau melakukan peninjauan,
Iya. tentu ada Mekanismenya ya. Jadi bisa mengajukan banding lagi. berarti kan ke pengadilan tinggi, nanti akan ketemu dengan majelis hakim yang menurut ilmu hukum disebutnya dengan judex facti, yaitu hakim yang memeriksa fakta. Ya, jadi kan nanti fakta-faktanya akan diperiksa kembali. Lagi. Dan kemudian hakim di pengadilan tinggi itu juga kan punya independensi, dia bisa kemudian justru menguatkan putusan terdahulu. Bisa menguatkan atau bahkan juga bisa mengurangi ya, karena ini udah mentok ya, hukuman mati udah nggak mungkin ditambah gitu. Tapi kalau misalnya hukumannya masih ada bisa ditambah, ya hakim pengadilan tinggi juga ada kemungkinan menambah ya. Jadi tidak ada jaminan bahwa dengan banding itu apa yang kita inginkan akan segera langsung terrealisasi gitu kan, namanya juga upaya. Karena yang tadi Bu Rahel bilang ya teman-teman, independensi hakim. Ya, jadi hakim di tingkat manapun dia harus tetap punya independen. Dan nanti kalau dari hasil banding itu masih belum puas, ya kasasi Mahkamah Agung. Nah, ini kita nonton aja ya, sebagai penonton kita tungguin nih sampai mana nih, seru nih gitu. Dan kita berharap semoga keadilan lah yang dicari dan ditegakkan ya. Nah, mungkin terakhir dari Bu Rahel, dari proses hukum yang terkait dengan kasus Sambo ini, Bu Rahel sebagai seorang pengajar melihat kira-kira berangkat dari pengalaman ini, masa depan penegakan hukum di Indonesia kayak apa? Masa depan penegakan hukum ya, tentunya kita selalu punya harapan bahwa penegakan hukum kita akan baik ya, seperti KUHP yang akhirnya disahkan gitu. Kontroversi selalu ada gitu, tapi kan dengan para istilahnya pemangku kepentingan ini punya pemikiran untuk memajukan hukum, ya tentunya aturan-aturan yang sudah obsolete, yang sudah lama, yang sudah bertentangan dengan hak-hak asasi manusia perlahan-lahan diperbaharui, seperti contohnya rancangan KUHP yang akhirnya di awal tahun 2023 ini disahkan. Ya selalu ada titik terang lah, istilahnya selalu ada harapan supaya penegakan hukum kita ini lebih baik. Hanya saja yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana para penegak hukum dan bagaimana masyarakat dan tentunya juga media jangan suka memberikan tafsir-tafsir menyesatkan ya terhadap aturan-aturan hukum yang sering kali menjadi kontroversi gitu. Ya kayak ini aja, kasus ini ya, kalau misalnya kita bicara tentang hukuman mati ini, paling juga nggak jadi katanya dihukum matinya. Kan ada aturan baru, bisa tuh ditunggu 10 tahun, nanti kalau kelakuannya baik nggak jadi dieksekusinya. Berarti kan pengadilannya bohong-bohongan. Kan ada tuh yang berpikir seperti itu. Segala argumentasi di dalam bidang hukum tentunya harus dilandasi oleh dasar hukum yang jelas ya. Seperti percobaan untuk hukuman mati ini yang ada dalam jangka waktu 10 tahunnya itu ada di mana sih? Ya orang-orang pada heboh gitu, ada di mana? Ada di pasal 100 KUHP yang baru. Ya, di sini saya harus bacakan bunyinya karena memang kita harus lihat unsur demi unsur. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan A. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Itu dulu pertimbangannya. Yang kedua, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilannya. Nah berarti kan kalau putusan pengadilan yang kemarin secara tegas pidananya mati, titik, dia nggak memenuhi unsur ini. Ya berarti dia jangan diseret-seret dibawa ke sini gitu. Jadi hukumnya yang pasti kan jangan dipolitisasi. Iya, dan kemudian juga di sini katakanlah tenggang waktu masa percobaannya mulai dari 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika terpidana selama proses percobaan itu melakukan sikap yang terpuji, ya nanti jadi pidananya jadi pidana seumur hidup dan seterusnya gitu ya. Nah untuk kasus ini kita harus lihat yang istilahnya dalam hukum pidana tuh tempus delicti. Tempus delicti itu kapan waktunya delik itu terjadi, yaitu di pertengahan tahun 2022. Artinya ini kan masih ikut KUHP-nya yang lama. Hakim masih memutusnya dasar hukumnya pakai KUHP yang lama. Dan di sini di dalam KUHP yang baru juga dikatakan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ya, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini kecuali undang-undang yang terdahulu lebih menguntungkan. Nah, kadang orang stop sampai situ. Oh, berarti kalau undang-undang ini lebih menguntungkan ikut yang ini dong. Pasti ada yang bilang kayak gitu. Cuma
ada pasal selanjutnya di pasal 624 Undang-Undang KUHP yang baru ini. Undang-undang ini mulai berlaku ya, mulai berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkan. Berarti ini sudah berlaku belum? Nah, jadi unsur demi unsur itu harus dideklar, harus diexplain secara sejelas-jelasnya kepada masyarakat supaya penegakan hukum kita yang lagi diberesin benar-benar ini jangan diaduk-aduk terus deh gitu sama asumsi-asumsi yang kurang berdasar. Yang berdasar. Oke, jadi begitu teman-teman, ini baru pemanasan. Ya, baru pemanasan. Kita akan ngobrol-ngobrol selanjutnya dengan Bu Rahel dalam segmen-segmen berikutnya tentu saja ya. Teman-teman nggak bosan kan? Semoga enggak ya. Nah, ini hari ini paling tidak dari Bu Rahel kita sama-sama dengar bahwa sebagai warga negara Indonesia kita mesti selalu optimis bahwa penegakan hukum di Indonesia punya masa depan. Wong buktinya Pak Sambo yang jenderal saja buat salah masih tetap diadili ya. Bahwa sekarang putusannya mengundang debat, tapi semuanya itu terus terjadi dalam koridor hukum. Jadi mari kita terus dukung upaya-upaya penegakan hukum di Indonesia supaya hukum menjadi panglima dan keadilan itu akhirnya bisa dirasakan oleh semua tanpa mengurangi rasa hormat untuk semua keluarga korban ya. Juga pastilah Pak Sambo punya anak juga, punya keluarga ya, kita turut berbela rasa dan semoga semua upaya hukum yang masih akan ditempuh bisa berjalan dengan baik dan kita doakan para hakim tetap menjaga independensinya. Ya, itu yang tadi diingatkan oleh Bu Rahel. Terima kasih. Sama-sama. Bu Rahel, hatur nuhun pisan. Terima kasih Pak Hariman. Semoga nggak bosan-bosan ya. Iya, sama-sama. Semoga buat penonton juga kontennya bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Oke, sampai bertemu. Salam AS, integrity, care, excellence.